Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, masalah yang disebutkan oleh Ustadz Akram dan sebagian kita itu pun saya alami. Tapi kita harus belajar dan saya pun belajar bahwa salah satu dari pengalaman antum dan kita semua ini kita dapat satu kesimpulan sebenarnya bahwa mendidik anak sendiri bakal repot kalau tidak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Ini pentingnya betapa kita jangan jadi ayah bagi anak kita sendiri. Jadilah ayah lingkungan. Karena kalau anak tetangga nggak kita didik, kebaikannya, kalau anak tetangga buruk, buruknya nyiprat ke anak kita. Kalau anak tetangga baik, baiknya nyiprat ke anak kita. Maka seorang dai dalam hal ini pentingnya untuk memperbaiki lingkungan. Dalam hal ini dia jangan fokus, yang penting anak saya. Padahal anak kita sendiri gaulnya, dia butuh gaul. Karena kalau anak kita dijauhkan dari fitrah pergaulan, ada potensi lain yang kadang-kadang luput. Kalau perempuan nggak ada masalah, karena perempuan itu tempat terbaiknya di rumah, waqorna fi buyutikunna. Tapi kalau laki-laki hilang fitrah kelaki-lakiannya, karena kelaki-lakian identik dengan senang bergaul dan bergerak. Karena laki-laki kan dalam bahasa Arab disebut rojul, dan rojul itu dari akar kata yang sama dengan rijul. Rijlun, rojulun dan rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Laki-laki disebut kaki karena salah satu fungsi kaki melangkah. Kelaki-lakian identik dengan melangkah, maka laki-laki itu memang harus banyak bergerak. Itulah kenapa Allah turunkan risalah Islam ke suku Quraisy, karena suku Quraisy suka bergerak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Disebabkan kebiasaan suku Quraisy yang nggak kenal musim jalan-jalan. Musim dingin, musim panas. Kenapa mereka suka jalan-jalan? Karena dengan prinsip mereka yang suka jalan-jalan itulah Islam tersebar ke 2/3 dunia dalam waktu 23 tahun. Gak kebayang kalau Islam turun sebuah suku yang laki-lakinya betah di rumah. Bisnis online, jualan Tupperware, hijab gitu ya. Itu Islam nyampe followernya doang itu yang 23 orang dan itu fake account semua. Jadi jangan justru mengambil hak fitrah laki-laki anak. Berarti apa? Pendidikan Islam sejatinya tidak mensterilkan anak tapi mengimunisasikan anak. Itu yang benar. Imunisasikan. Berarti caranya satu, bahwa anak kita dikuatkan justru pendidikan di rumah dengan banyakin baca buku. Karena kalau buku sering dibaca, maka yang buruk dari luar itu akan dihapus. Itulah yang disebutkan dalam surat Hud di 114, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Anak akan menyortir sendiri. Jadi mereka silakan ya, di luar tapi tetap di rumah. Yang kedua, mereka harus selalu kita biasakan ngobrol dan mereka akan mudah kita sortir dengan pendidikan yang kita lakukan setiap malam menjelang tidur, namanya jurnal malam. Pendidikan yang dilakukan Rasul kepada sahabat modelnya begini. Salah satunya Rasul ketika mengetahui bahwa di kota Mekah itu rusak banyak berhala, Rasul tidak mengatakan gini, udah kumpul, jangan bergaul dengan yang lain. Kalian ini generasi istimewa. Tidak begitu. Rasul membiarkan mereka bergaul, tapi karena Rasul melakukan pembinaan dengan pengawasan, mereka itu selalu mengkonfirmasi Rasul setiap ada sesuatu yang membingungkan mereka. Itulah awal mula kenapa Quran turun dengan kalimat yas'alunaka. Yas'alunaka 15 ayat. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil sa'ah. Ya, dan macam-macamnya itu. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka punya experience, mereka punya pengalaman. Anak kita ketika banyak bergaul nanya, itu tandanya itu sudah punya sikoh kepada kita dan itulah tugas kita meluruskan. Jadi itulah pendidikan imunisasi kita. Justru abi, kenapa sih Bu? Tadi temanku pun nunjukin gadget gambar ini, astagfirullah. Dan kita apresiasi kejujurannya. Menurut kamu tuh baik nggak? Ya enggak lah kan itu. Nah itu berarti sudah tertanam. Kita kuatkan lagi. Itulah dai yang imun, bukan dai yang steril. Kalau dai yang pemimpin masa depan steril, pilek nanti. Ya dalam hal ini kita jauhkan dari lingkungan yang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya akhirnya begitu dewasa lepas norak dia. Saya kasih contoh nih kasus salah seorang ikhwah yang saya tidak salahkan metodenya. Semangat sekali mengharamkan gadget, mengharamkan TV. Betul.
Tapi hak dasar anak untuk hiburan tidak dipenuhi. Akhirnya anaknya tumbuh remaja itu ke pesantren. Pesantrennya ini bertemu dengan teman-teman yang diam-diam punya gadget. Akhirnya tuh anak candu sekali sama gadget sampai punya teman itu malam itu ditonton. Padahal temannya biasa saja. Ya sampai akhirnya dia jadi kenapa? Karena dia aneh gitu. Bahkan ada yang nonton TV rumah tetangga, saking takjubnya nonton TV sampai iklan-iklannya ditonton. Ya, karena dia nggak biasa nonton TV iklan. Wow, takjub. Karena itu kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Yang kita inginkan anak kita adalah anak yang secara batin dekat. Nah, salah satunya banyak bertanya atas sesuatu dan tugas kita meluruskan. Jadi, ya prinsipnya adalah binalah lingkungan tetangga. Kami di rumah kami bikin program Kampung Sahabat. Tagline-nya soleh bareng-bareng tuh hebat. Salah satu alasannya karena mengkhawatirkan bahwa anak kami pun pernah ya tiba-tiba suatu hari bertanya suatu yang membuat kita kaget ya. Saya tinggal sebuah kampung ya pinggir belakang rumah saya itu ada danau, ada sawah, ada bukit. Jadi memang kampung. Jadi dan banyak bersama masyarakat setempat ya dan saya biarkan anak saya bergaul gitu ya dengan kawan-kawan yang waktu itu sampai suatu hari anak saya bertanya gitu ya. Abi, ya maaf nih saya ngomongnya agak sedikit terus terang karena memang nih anak saya ngomongnya seperti itu. Kenapa nak? Umi sama Jupe cakepan siapa? Itu pertanyaan anak saya. Ini almarhumah ya kita wallahualam mudah-mudahan ya si artis ini dari akhir kehidupannya dapat hidayah kita tidak tahu. Tapi ini cerita persis anak saya. Saya kaget anak saya bisa bertanya itu. Maksud kamu apa? Abi tahu Jupe nggak? Umi sama Jupe cakepan siapa? Itu artis yang terkenal itu. Waktu itu. Saya sempat shock, ya Allah anak saya kenal ini. Saya tanya, emang maksud Faris apa? Dia nyebut dirinya Ais, waktu itu masih kelas 1. Ais kan habis dari taman, dari sawah gitu. Anak saya tuh punya hobi dulu tuh agak ekstrim. Ngambil ular sawah, melihara kalajengking, melihara ular gitu, melihara belalang gitu ya, ada kandang khusus ya ada. Waktu itu teman-teman yang melihat keberanian ini, tapi namanya anak laki-laki itu saling berkompetisi. Faris berani sama ular, tapi sama setan pasti takut. Nah namanya anak laki-laki dibegitukan ditantang, mana setan? Kok perlu aku makan kan gitu. Akhirnya kawannya mengajak, kalau perlu gini saja, aku punya film di rumah, film seram. Itu ayahku punya VCD-nya. Kalau mau kita nonton bareng-bareng. Nah, kebetulan di rumah nggak ada keluarga. Dibawalah anak saya nonton film. Dan ini saya ceritakan jujur. Filmnya apa? Arwah Goyang Karawang. Kaget. Anak saya cerita dong polos. Film apa nak? Arwah Goyang Karawang. Saya langsung panik. Kan ada namanya Jupe, Bu. Bi. Itu kan dia buka. Saya bilang, kamu lihat auratnya? Enggak. Aku ingat pesan Abi. Aurat itu malu untuk dilihat dan diperlihatkan. Jadi aku mengalihkan pandangan. Saya langsung bilang, berarti kamu langsung keluar dari tempat itu? Enggak, sampai selesai. Saya kaget. Kok sampai selesai? Kan aku penasaran, yang seremnya yang mana? Jadi aku kalau ada yang serem aku tonton. Kalau ada yang macam-macam aku nggak lihat. Di luar apakah benar anak saya benar-benar bersih pandangan itu, saya akhirnya tetap memeluk dan mengatakan makasih ya, kamu sudah jujur sama Habib. Dan itu membuat saya tidak bisa tidur selama 3 malam bersama istri. Disitulah akhirnya saya simpulkan bahwa mendidik anak sendiri bakal repot kalau tidak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Karena itulah kita bikin program sederhana. Kita bikin perpustakaan di rumah. Anak-anak silakan main di rumah. Dan lebih baik di rumah kita kontrol. Ada yang ngomongnya agak ini kita bantu. Kita manfaatkan musola. Akhirnya anak-anak satu kampung itu mainnya bareng-bareng. Main hujan bareng-bareng. Main sepeda bareng-bareng. Tapi ada yang membina. Ya nggak harus ngaji. Dan itu bahkan non-muslim. Kampung Sahabat ini bahkan yang ikut tuh orang-orang non-muslim. Ada yang namanya Brando dari Ambon. Ada orang Batak, Samuel, Butet. Bahkan mereka ikut sholat. Merajin ke musola juga. Kami kaget juga. Sampai setiap pergi nanya, Mama, kan kebetulan ada musola kami itu di depannya itu ada kontrakan. Kontrakannya itu ada orang-orang Kristen itu. Anaknya setiap anak ramai di musola dia selalu mau ikut. Sampai suatu hari dia maksa, Mama aku mau ke musola. Selewat itu panggil sama orang tua itu Pak Abi. Saya dipanggil anak-anak tuh Abi gitu.
Nah orang ini manggilnya Pak Abi gitu. Pak Abi, anak saya mau ke musola, ini gimana? Saya bilang nggak apa-apa, Mama Butet silakan. Tapi kan anak saya Kristen. Saya bilang tenang aja, ntar udah gede Islam. Saya bilang masuk saja. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya dia masuk sholat, dia ikut sholat, ya ikut seperti itu. Jadi sampai ya awalnya saya merasa ya anaknya sendiri ya mau, saya nggak maksa. Walaupun akhirnya neneknya si Butet ini protes ya, opung. Ya dia pernah melarang sampai mengatakan anakmu dimasukkan musola ya, padahal saya nggak maksa. Saya akhirnya minta maaf ke keluarganya, sampai Mama Butet itu bilang nggak apa-apa Pak Abi, saya senang. Sampai anak saya membacakan doa buat saya, apa doanya? Robi fili wali walidayah, dibacakan juga tuh, anak Kristen ada. Hafal juga dia doa gitu. Tapi setelah lama dia nggak ke musola, saya dulu punya hobi tuh kalau bawa mobil, kalau lagi nggak ada supir, anak-anak selalu nebeng mobil saya. Selalu dicegat di depan, Abi mau ikut. 15 anak masuk. Ya saya bawa ke parkiran, sekedar nonton lah ya. Itu aja mereka yang hafal surat An-Naba, ya, yang hafal surat An-Naba Abi bayar 50.000. Ternyata yang hafal banyak juga ya. Jadi saya tekor juga tuh bayar gitu. Dikumpulin tuh semuanya. Sehingga ada yang anak-anak sudah hafal, satu kampungnya alhamdulillah sudah hafal An-Naba, saya jamin. Minimal An-Naba tuh, karena sudah saya bayar semua 50.000. Ya, satu kampung itu. Yang Kristen juga bodoh amat, saya bayar aja. Ya, jadi kalau main petak umpet itu juga mereka nggak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai surat An-Naba. Amma yatasalun anin nabil azim alun fi mukhtalifun kala saylamu udah belum baru 10, baru 5 ayat. Jadi mereka sendiri tahu 10 ayatnya selesai di mana. Jadi seperti itulah. Jadi poinnya adalah seperti itu ya. Berapa kita memaksimalkan. Jadi kalau bisa, makanya tagline-nya Kampung Sahabat itu soleh bareng-bareng hebat. Kalau antum pengen tahu profil Kampung Sahabat, di IG-nya Kampung Sahabat tuh kita bikin festival tahunan, festival Kampung Sahabat. Di situ kita bikin keramaian satu kampung, yang bisa bela diri, yang mau hafalan, yang mau marawisan, yang mau memanah, yang mau parkur, yang mau skateboard. Karena satu kampung itu kita budayakan. Jadi intinya jangan mendidik anak sendiri. Antum harus jadi ortu bagi anak tetangga. Tapi jangan pilih-pilih. Tetangga ibunya cantik, jadikan anak. Jangan. Yang dijadikan anak, jangan. Itu pilih-pilih. Tahu banget betul kalau tetangga janda dijadikan anaknya, jangan seperti itu ya. Semua anak itu wajib kita ayomi. Wallahualam.